Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi kuliah sab'ah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ulul azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina Rabbil Abbas waliyahil malkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sudiyatil muqaddidin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aina makan min masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya ittisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamal tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna syarah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.
Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat kuliah Sabah, Padepokan Santri Darussalikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjutkan kuliah kita yang masih membahas bab kebahagiaan manusia. Yang kemarin kita sudah membahas surat Al-Hasr ya, ayat 18, 19, 20. Sudah kita kaji ayatnya 18 ya. Pada kesempatan kuliah Sabah yang lalu kita mentafakuri firman Allah surat Al-Hasr ayat 18. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kemudian di ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah wa ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahu adzim. Kemarin kita kaji dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman dengan seruan penuh kasih sayang. Wahai, keren kan? Ya ayyuha, wahai, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diseru untuk apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Di samping takwa juga menjaga nilai-nilai ketakwaan. Allah perintahkan wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap pribadi, setiap diri memperhatikan, mengoreksi ya boleh, introspeksi boleh juga. Introspeksi diri, memperhatikan maqaddamat lighad, apa yang telah diperbuat untuk hidupnya di hari esok. Hari esok itu jangka pendek ya, kalau ini hari ini ya hari esok itu besok. Dalam masa atau waktu kehidupan duniawi, dunia. Tapi jangka panjang, hari esok jangka panjang adalah kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kenapa kita harus memperhatikan? Kenapa kita harus mengoreksi diri? Supaya terus ada perbaikan, ada sistem kontrol dalam hidup kita. Karena manusia itu kadang-kadang dapat kebaikan, kadang-kadang dapat keburukan. Kita keluar dari rumah nggak pernah tahu apakah yang kita jumpai itu kebaikan apa keburukan. Bahkan kadang-kadang kita bisa melangkah pada jalan-jalan kebaikan dan kebenaran, kadangkala terperosok ke
kepada keburukan dan kesalahan. Nah, kalau kita tidak punya sistem kontrol, nggak koreksi diri, maka ya kita akan terus nanti terjebak pada keburukan-keburukan itu tanpa ada usaha memperbaiki diri. Jadi kenapa Allah perintahkan suruh memperhatikan diri kita masing-masing supaya kehidupan kita esok lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan supaya terus bisa bersikap baik, bersikap baik, bersikap baik, melakukan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita nggak koreksi ya kadang-kadang terjebak terus. Godaan hidup itu, ujian hidup sangat banyak, gitu ya. Nah, itu maksudnya. Maka harus dibekali. Hidup ini harus dibekali. Allah perintahkan nanti di surat lain, kalau nggak salah surat Al-Quran apa surat Al-Quran. Bunyinya begini bunyinya, watazawwaju fa inna khairu zadi taqwa, bunyinya gitu. Watazawwaju, dan bekalilah diri kalian, watazawwaju, dan bekalilah diri kalian dalam hidup ini. Kita melakukan perjalanan panjang, kalau nggak punya bekal ngesot ya. Kita mau ke Surabaya nggak punya duit ya, nggak punya bekal, ya lapar ya, jalan aja. Iya, kalau kita bisa kayak Joko Pendil, jalan kaki kemana-mana. Kalau belum bisa kayak Joko Pendil ya, Pendil kemana-mana. Kalau dia kehabisan duit banyak yang ngasih, iya kan? Joko Pendil pernah lihat ya? Iya. Gimana kita harus punya bekal? Tapi Joko Pendil itu punya bekal. Bekalnya keyakinan, keimanan, takwa. Jalan kaki kemana aja, dia benar-benar tawakal kepada Allah. Kalau kita belum berani begitu, kita harus butuh bekalnya dipersiapkan. Kira-kira kalau naik bis itu bisnya berapa, pulang pergi berapa, untuk jajan es di jalan bagaimana, kan gitu ya. Itu bekal. Watazawwaju, makalah bekalilah dirimu, berbekalah kamu, gitu ya. Ketemu di surat apa itu? Bekalilah dirimu, berbekalah kamu. Fa'ina, maka sesungguhnya khairu zadi, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Fa'ina khairu zadi takwa. Makanya di sini dalam satu ayat ada perintah takwa 2 kali. Wattaqullah. Jadi ingat, bekalilah dirimu dengan takwa. Insya Allah kalau dibekali dengan takwa, Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat apa? At-Tolak ayat 2 apa ayat 3. Janji Allah begitu. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, gitu ya, kami takutlah ya ja'alahu makhrajan, Allah akan menjadikan baginya solusi, jalan keluar dari berbagai macam persoalan, urusan, masalah. Demikian makhrajan, ada aja jalan keluarnya kalau ada takwa. Terus bayar suhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan jaminan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu takwa. Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ingat, sesungguhnya Allah itu khabirun, maha melihat, maha mengetahui, bima ta'maluna, terhadap apa saja yang kalian amalkan, terhadap apa saja yang kalian perbuat, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Ya kan? Hari ngomongin Pak Warto dalam hati, Pak Warto ini Allah tak, ini kan, dia, saya ini batin Arif, ini batin,
Ini begitu amat. Dalam hati, ini aku nggak tahu, nggak tahu. Allah tahu. Itu kan pekerjaan hati. Air batin Allah itu adoiru wal batin. Dohir kita diketahui Allah, batin kita tahu. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ya selesai. Ya. Terus di sini Allah terangkan wala hubungannya nanti dengan sadatul insan. Wala takunu alladzina Rasulullah syukurnya. Nih. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi kalladzina seperti orang-orang nasullaha yang mereka lupa kepada Allah. Jadi kita disuruh takwa, memperhatikan diri masing-masing, introspeksi diri, ya, supaya besok lebih baik, dan suruh membekali diri. Dan bekal yang terbaik adalah bekal yang takwa, karena Allah mengetahui apa yang kita amalkan. Lalu Allah terangkan, wala takunu kalladzina nasullaha. Dan jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada, oke ya. Jangan sekali-kali lupa kepada Allah. Ya. Ini jangan dikira main-main orang lupa kepada Allah, itu dampaknya luar biasa dalam hidup kita. Suka lupa apa suka ingat? Suka lupa apa suka ingat? Banyak lupanya apa ingatnya? Nah, ini ya. Nah, jadi mumpung masih muda dari sekarang. Nanti kalau udah tua itu udah mendekati pikun, mau diajak ingat susah. Udah ingat lupa lagi, ya kan? Kayak Pak Wadon nih, belum pikun udah tua. Iya apa? Mata ditaruh di jidat, ditarik kemana-mana sambil ngomel, ya kan? Namanya belum pikun sudah tua. Apa belum tua udah pikun? Apa emang udah tua? Itu, makanya mumpung masih muda belajar begini nih, ingatannya masih keren. Nah dari sekarang mumpung masih muda, gunakan ingatan kita untuk senantiasa ingat Allah. Wazkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Dan berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya tanpa batas. La'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung. Kan kita begini kan supaya hari esok menjadi orang yang sukses. Kita sekolah, kita kuliah supaya hari esok persiapan itu kan. Kita ngaji, dan hanya nanti di dunianya kelihatan sukses, padahal gagal selama-lamanya nanti di akhirat kan. Sukses sesaat, dunia kan cuma sesaat, tapi malah meraih kegagalan selama-lamanya. Atau mungkin dipandang tetangga kita termasuk orang yang gagal, kan gagal sesaat. Tapi pada akhirnya kita mendapatkan kesuksesan yang kekal bagi. Jadi ya relatif sukses atau tidak itu.
Itu persepsi manusia. Gitu. Oh begitu. Intinya apa? Jangan sekali-kali kamu lupa sama Allah. Allah pernah nggak lupa sama kita? Hah? Nggak pernah lah. Kenapa kamu lupain Allah yang baik? Pernah nggak Allah tidak berbuat baik sama kita? Coba tolong sebutkan satu aja tidak baiknya Allah kepada kita yang mana? Mungkin masih muda. Satu aja kami tidak banyak. Apa yang dilakukan, ketidakbaikan apa yang dilakukan Allah untuk kita? Ada nggak? Coba satu aja sebutin. Hah? Nggak ada. Berarti Allah baik terus sama kita. Terus seandainya kamu berbuat baik sama orang, terus orang melupakan kebaikanmu gimana? Kalau kamu cuek aja, enak nggak? Dia kan lucu ya. Nah, sekarang kalau kita sudah sadar, Allah itu selalu baik sama kita, selalu ingat kita dan selalu berbuat sama kita, terus kita melupakan Allah itu pantas nggak? Enggak. Jadi ini masalahnya. Kalau kamu takwa kepada Allah, ingin membekali dengan takwa untuk kehidupan hari esok supaya lebih baik. Ini syaratnya. Wala takunu kalladzina nasullaha. Ya, dan jangan kali-kali kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya. Jangan tiba-tiba lupa sama Allah. Sedetik tuh. Makanya orang-orang salafus soleh itu, orang-orang para sesepuh dulu ya. Ya sepuh. Itu kalau beliau bertobat bukan karena maksiat. Beliau nggak pernah maksiat, nggak pernah. Dia tobat, kadang sampai nangis semua apa. Itu hanya apa? Karena ada satu saat yang dia lupa sama Allah. Nah, kenapa? Udah dianggap melanggar larangan. Ya, janganlah itu larangan, bukan? Nah, orang takwa itu melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Wala takunu kalladzina nasullah, dan jangan sekali-kali kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Jadi lupa kepada Allah itu larangan apa perintah? Larangan kan? Dilarang gitu. Lupa sama Allah itu. Ya. Tidak boleh. Makanya ingat Allah terus. Sebagaimana Allah ingat kita terus. Allah nggak pernah lupakan kita. Coba aja Allah lupa aja 1 jam kita. Lupa nih, napasnya keluar nggak masuk lagi. Lupa, ke Allah masukinnya lagi. Kira-kira gimana? Pernah kalian mengerjakan napas? Sengaja bernapas pernah? Waktu tidur napas nggak? Nah itu siapa yang ngerjain? Kalau Allah lupa gimana? Orangnya tidur ini biarinnya tinggal ngerjain yang lain misalnya. Ya, tapi itu dampak dari orang yang lupa kepada Allah. Kenapa? Fa'angsahum anfusahum, maka Allah akan jadikan lupa mereka terhadap diri mereka sendiri. Fa'angsahum anfusahum, maka Allah akan lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Artinya orang yang lupa kepada Allah, dia akan berdampak lupa kepada dirinya sendiri. Orang lupa diri gimana? So, lupa pada Allah, nanti dilupakan pada diri mereka sendiri. Ya, bisa diterima kan? Siapapun yang lupa kepada Allah, maka dia akan lupa pada diri mereka sendiri. Pasti itu. Kenapa? Allah adalah lebih dekat pada diri kita daripada urat. Allah senantiasa bersama kita. Wa huwa ma'akum. Masih ingat gak itu? Hah? Apa? Coba bunyinya gimana? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa bima ta'maluna basir. Dia senantiasa menyertai kalian
Nama kuntum di mana saja kalian berada. Maka jika kalian lupa kepada Allah, berarti lupa sama diri sendiri. Karena Allah selalu menyertai diri kita. Orang kalau udah lupa diri coba. Ya ini tahu gara-garanya apa? Ini ulaika humul fasiqun. Itulah yang disebut orang fasik. Orang fasik bukan berarti orang itu tidak percaya sama Allah, nggak percaya. Orang fasik itu ya sembahyang, ya puasa, ya pergi haji juga. Tapi fasik, ya kan? Tahu orang fasik yang benar-benar? Orang yang lupa. Orang yang lupa kepada Allah, akhirnya lupa pada diri sendiri, dan mereka itu orang yang fasik. Itu kalau menurut ini. Orang fasik itu orang yang sesat. Sesat. Tahu jalan tapi nyasar, nyimpang. Orang yang menyimpang. Lupa karena lupa. Makanya mengetahui diri itu sesuatu yang sangat penting. Kita nggak kenal diri, makanya kita juga suka lupa diri, akhirnya lupa juga sama Allah, akhirnya fasik. Info tentang orang fasik itu kalau melihat orang sesat apa ya orang yang fasik itu ada di surat Al-Baqarah. Coba lihat deh. Al-Baqarah dari akhir ayat 26 akan dijelaskan pada ayat 27. Al-Baqarah. Ada nggak? Aku udah hafal kayaknya dah. Abi aja hafal. Pokoknya di akhir 26 itu gitu. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Gitu ya. Coba ya. Hafal dulu hafal. Waktu Pak Wali itu hafal lagi. Udah 40. Itu cuma ayat 26. Mulainya sih innallaha la yastahi ayat riba masalah mapa ujutan sama kaupoha amal lazina amanu kayak lamuna anak aku menokihim wa amal lazina kafaru kayak kuruna mada aradallahu bihada masalah. Akhirnya apa? Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Ada ayat 26. Udah ketemu nih? Coba baca ayat 27 ya. Sadaqallah. Iya. Artinya, ini ada artinya nggak itu? Ada. 27 apa itu? Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu orang-orang yang rugi. Ya. Tunggu ya. Wa ma yudillu bihi illal dan tidaklah tersesat dengannya illa kecuali orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang sesat. Siapa orang yang fasik? Ya, ada lam alifnya kan itu di itunya kecil ya. Nah, berarti dijelaskan ayat berikutnya. Ada wakof lam alif itu, la wakof ya. Jangan berhenti di situ memahaminya. Siapa orang fasik itu? Di ayat 27 dijelaskan. Alladzina yanquduna ahdallahu min ba'di mitsaqihi. Ya kan? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Ya. Siapa orang yang fasik? Orang fasik adalah alladzina, orang-orang yang kuduna, yang mereka menentang.
melanggar, membangkang terhadap apa? Ahdallahi, janji-janji Allah. Orang melanggar janji Allah. Kenapa dia melanggar? Karena lupa. Karena dia lupa kepada Allah. Apa perjanjian yang pernah diterima oleh manusia? Ayo. Surat Al-A'raf ayat 172 diterangkan Wa'id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa'id akhadha rabbuka, dan ingat ketika Tuhanmu mengambil janji min bani Adama, dari Bani Adam. Bani Adam itu siapa? Hah? Manusia, kita ini semua Bani Adam. Dulu 5 perjanjian. Min zuhurihim, dari tulang surga mereka, dzurriyyatahum, yang menjadi dzurriyyahnya Bani Adam. Dzurriyyah itu anak cucu, keturunan, nasab, dzurriyyah. Ya, kita semua ini nasabnya termasuk dzurriyyah Nabi. Turunan Nabi bukan itu? Hah? 100%. 100% keturunan Nabi. Tapi nggak pernah sombong, iya dong, nggak pernah sombong, nggak pernah ngaku-ngaku gitu enggak. Tapi 100%. Ya, dzurriyyatahum. Nah, pada saat itu wa ashhadahum ala anfusihim. Allah syahadatkan mereka. Allah persaksikan mereka. Wa ashhadahum. Siapa? Ala anfusihim. Jiwa-jiwa mereka. Yang disyahadatkan siapa? Jiwa-jiwa keturunan Nabi Adam. Syahadat. Itulah perjanjian. Janji utama adalah satu, supaya menyaksikan. Iki loh aku Allah. Ingat ya? Ya ingat, makanya diingetin. Jangan lupa. Jadi apa kata Allah pada nafsani itu? Pada nafsu-nafsu, pada diri-diri itu. Alastu bi rabbikum. Abi, lihat gua, saksikan gua. Udah enggak? Menyaksikan enggak? Nah gitu kira-kira dulu. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini satu-satunya Tuhanmu yang kamu sembah? Itu janjiannya. Yakin kamu bahwa aku adalah satu-satunya Tuhan yang kau sembah. Alastu bi rabbikum. Tuhan yang menciptakan kalian, mengurus kalian, memberikan hidup kalian. Apa jawab keturunan Nabi Adam? Qalu, mereka menjawab, bala syahid. Nah, benar, kami telah bersaksi, telah bersahadat. Paham ya? Kenapa semua ini dilakukan oleh Allah kepada kita? Antakulu yaumal kiamati, agar kalian nanti di hari kiamat tidak lagi bisa mengatakan inna kuna an hadza ghafilin, sesungguhnya aku terhadap hal ini termasuk orang-orang yang lupa. Lupa sama siapa? Itu makanya sebelumnya roh ditiupkan ya kita ngambil perjanjian. Nah, kita melanggar perjanjian itu fasik, akhirnya sesat. Makanya di sini diingatkan wala takunu kalladzina nasullah. Maka jangan sekali-kali, dan ini bukan maka, dan jangan sekali-kali
kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kalau pengen kita tetap membekali diri dengan takwa, ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Besok pagi kita tetap bahagia, besok nanti di akhirat kita juga bahagia. Kan gitu. Di dunia sana, fil akhirati sana. Kita harus kenal dunia, kenal akhirat. Gitu ya, duniawiyah dan ukhrawiyah ini. Karena dampak dari lupa kepada Allah, fangsahum anfusahum, Allah akan lupakan mereka terhadap diri mereka sendiri. Allah jadikan kita orang yang lupa diri, akibatnya ulaika humul fasikun, menjadi orang fasik. Oke. Ya. Sholat ingat Pak? Ya? Berarti kalau orang yang selain Islam itu masuk orang-orang yang fasik. Kenapa? Orang yang selain Islam Selain Islam? termasuk orang-orang yang fasik. Karena kan mereka lupa. Jadi Kita tidak bisa mengklaim mereka lupa kepada Allah. Ya, terlepas sebutan mereka apa. Selama dia orang beragama, pasti dia mengaku bertuhan. Terlepas dia menyebut Tuhan itu dengan nama apa. Allah itu kan kita yang menyebut. Ya kan? Iya. Mungkin kalau orang Barat mungkin apa? Ya kan? Dulu orang kalau yang arteks gitu kan, arteks kan nggak bertuhan mereka. Ya, kalau nggak bertuhan, udah nggak bertuhan. Dia nggak percaya adanya Tuhan, namanya ateis, orang kufur. Dia tidak beragama. Nah, sedangkan agama itu adalah tuntunan tata cara bertuhan. Inilah tuntunan tata cara bertuhan menurut kita yang beragama Islam. Harus bersyahadat, tidak boleh lupakan syahadatnya, tidak boleh lupakan pada Tuhannya. Ini cara bertuhan supaya menjadi orang takwa. Ada nggak agama di Indonesia ini yang tidak mengajak beriman dan bertakwa? Ada? Hah? Nggak ada. Kita nggak pernah bisa mengklaim. Kita sendiri ada jaminan? Nah, ya enggak. Kenapa kita harus menghakimi orang lain? Kita suruh introspeksi diri. Wal tanggul nafsu makot damat ligot. Tidaklah dia pribadi itu memikirkan, memperhatikan apa sih? Mereka punya keyakinan. Ya, di Indonesia banyak. Belum lagi yang tidak dimasukkan dalam apa kelompok Tuhan, apa kelompok agama. Ada Sunda Wiwitan. Ada sampai sekarang masih ada. Mereka juga hidup nyaman, bisa rukun, berumah tangga. Ada lagi yang di Jawa terkenal itu Kapitayan. Ini tidak dimasukkan dalam kolom agama. Ya kan? Siapa yang berani katakan? Tidak bisa keyakinan. Dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Islam sendiri juga melarang memaksa orang. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Karena menyangkut keyakinan. Ya. Cuman kalau istilah bagi orang Islam, selain Islam dianggap kafir. Bisa saja orang di luar Islam, ya kan, menyebut kita ini kita orang kafir. Betul enggak? Karena satu kelompoknya kan gitu. Wong Islam sama Islam aja mengkafirkan. Ada Islam sama Islam aja kadang-kadang malah mengkafirkan. Nggak aneh kan? Nggak bisa. Ya, jadi itu faktor keyakinan. Jadi tetap. Jadi kita katakan mereka lupa sama Allah. Belum tentu juga. Kita nggak tahu. Yang tahu diri sendiri. Jadi yang paling penting itu sekarang memperhatikan diri kita. Sehari tadi banyakkan mana ingat Allah dengan lupa Allah. Atau kalau mau introspeksi diri, tadi sholat isya
Seberapa ingatmu kepada Allah? Atau malah lalai kepada Allah? Ingat yang lain-lain. Ayo. Ngaku ayo. Loh, jangan senyum-senyum. Ini jadi masalah. Coba seandainya kamu dapat duit misalnya 100 juta gitu. Menghitung duit 1 jam misalnya. Lupa Allah gampang aja kan? Fokus banget sama duit. Sholat 5 menit, ingat Allah aja, lupakan yang lain. Bisa. Itu kesalahan. Makanya banyak orang sholat diancam fawailul lil musholin. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim. Sholatnya lalai, nggak ingat Allah. Sholat itu suruh ingat Allah. Kok malah lupa, malah ingat yang fasik kan? Pantes sholat tapi masuk neraka awal, ya nggak tahu. Puasa, nggak dapat apa-apa. Cuman lapar sama haus, kenapa? Dia lupa sama dirinya sendiri, lupa diri mas. Ya. Kenapa lupa sama Allah? Haji, madun, banyak. Itu sebenarnya di peringatan jangan. Makanya di dalam Islam itu ulama-ulama kita banyak memberikan tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan cara berzikir. Cara berzikir itu apa? Menggapai kebahagiaan tadi. Bahagia itu hanya bisa dicapai dengan cara itu, memperhatikan diri terus. Jangan sampai lupa kepada Allah, karena Allah tidak pernah lupakan kita. Orang nggak tahu diri melupakan kebaikan. Ya kan? Orang baik banget sama kita, kalau kita mudah banget melupakan dia. Orang nggak punya rasa syukur, nggak punya rasa terima kasih. Sebetulnya, jadinya fasik. Ya orang fasik itu tadi satu dampak fasik itu. Yang kuduna, alladzina yang kuduna ahdallah. Dia melanggar janji-janji Allah. Jadi syahadat dapat melanggar. Kenapa? Dulu sudah dipersaksikan ada depan, kok sekarang dilupakan? Dulu sudah dijanjikan supaya nanti kamu tidak termasuk orang yang mengatakan aku lupa terhadap ini. Makanya dipersaksikan. Ada perjanjian. Alladzina yang kuduna ahdahu min ba'di misakihi. Ya kan? Sesudah janji itu dikokohkan. Saya saksikan aku. Alas tu birobiku. Bukankah aku Tuhan satu-satunya? Surat Al-A'raf ayat 172. Ya kan? Ada kan? Itulah saja. Itulah perjanjian. Tujuannya supaya kita jangan mengatakan saya lupa tentang hal ini. Nanti dari esok lupa. Nah ini makanya untuk bekal hari esok ini diperhatikan. Lupa. Gini, sebetulnya kalau mau nggak fasik itu gampang. Udah punya. Yang ini udah. Kita di